Pak Fajar, sesuai dengan apa yang direncanakan, Pak Fajar akan melakukan observasi akademik. Ya. Pak Fajar hari ini siap ya? Insya Allah siap Pak Firman. Kemudian kepada siapa yang akan di coaching, Pak Fajar bisa tahu ya? Nanti saya coaching sama Pak Amin. Iya. Pak Fajar sebagai awal, nah mungkin Pak Fajar juga sudah tahu beberapa prinsip coach. Yaitu yang pertama, coach itu akan membangun kemitraan. Yang kedua yaitu proses kreatif. Yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Ya. Ya. Dari itu semuanya saya harap sebagai coaching, dalam teknik coaching nanti, baik itu coach maupun apapun yang lainnya, memahami prinsip-prinsip yang ada dalam coaching itu tadi. Ya. Selain itu ada lagi yaitu kompetensi seorang coaching. Yang pertama sebagai hadir penuh. Ya, itu. Jadi saya harapkan nanti Pak Fajar hadir penuh dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan dengan penuh. Mendengarkan jadi pendengar yang baik ya, gitu ya. Maksud saya seperti itu. Ya. Apapun yang beliau utarakan, apapun yang beliau keluhkan, sambat, bersulon dan lain sebagainya, mungkin nanti Pak Fajar mau menerima dari apa yang beliau utarakan. Ya. Kemudian pada waktu coaching ya, ada beberapa alur yang akan kita gunakan, Pak. Kita biasanya menggunakan alur tirta, ya. Mengalir seperti air gitu, Pak. Karena seperti yang kita pelajari kemarin itu kan biar mengalir seperti air gitu. Yaitu yang pertama mungkin nanti ada tujuan, kemudian nanti ada identifikasi, yang ketiga nanti ada rencana, kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Kira-kira Pak Fajar sudah mengerti ya? Iya. Sudah siap? Insya Allah siap. Ya. Kemudian harapan kami melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Terus ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Bisa? Boleh ya? Ya. Pertanyaan yang pertama, dari beberapa kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira itu nanti kompetensi apa Pak yang akan panjenengan laksanakan untuk proses coaching nanti? Iya Pak Firman. Jadi gini, saya pada saat proses coaching nanti ingin mengembangkan ketiga kompetensi seorang coach, yaitu hadir penuh atau present, kemudian jadi pendengar yang baik, kemudian satunya apa tadi Pak? Satunya tadi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang perlu ditekankan, yang perlu saya kembangkan itu Pak. Itu ya. Jadi untuk jawaban panjenengan tadi ada 3 kompetensi itu yang akan panjenengan kembangkan. Ya. Baik, bagus sekali Pak Fajar ya. Kemudian kalau saya bertanya lagi, mungkin ya sedikit saja. Pertanyaan spesifik ini yang terkait dengan pertanyaan berbobot itu ya bagaimana Pak nanti kira-kira? Nah, pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang membuat coaching itu nanti jadi terpancing memiliki ide-ide baru. Oh gitu ya. Okay. Jadi yang saya inginkan saya bisa mengembangkan itu. Jadi bagaimana pertanyaan berbobot yang saya sampaikan itu
seorang coach bisa muncul ide-ide baru. Oh gitu ya. Memancing ide-idenya coach. Memancing tanpa kita harus memberikan dia sudah. Iya, sudah muncul sendiri. Iya, tujuan saya seperti itu ya. Terus itu aja mungkin yang perlu saya tanyakan Pak Fajar. Saya hanya melihat kesiapan panjenengan dalam melaksanakan coaching. Kemudian mungkin setelah ini nanti karena Pak Fajar saya rasa sudah siap melaksanakan coaching, segera saya dilaksanakan proses itu, dan kita berharap ada hal-hal yang bisa ditemukan solusi bagi yang akan melaksanakan coaching. Itu aja Pak Fajar, terima kasih atas waktunya dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Pak Amin. Gimana kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah sehat Pak Amin. Gimana Pak Amin sendiri? Ya, lumayan, tapi ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Permasalahannya kira-kira apa Pak Amin? Jadi gini Pak Fajar, saya ada sedikit permasalahan di pembelajaran saya di bahasa Jawa. Ada permasalahan dengan siswa-siswa saya. Oke, terus nanti kita diskusikan ini gitu. Sebelumnya saya tanya Pak Amin, tujuan dari diskusi kita nanti kira-kira apa dari permasalahan jenengan? Tujuan saya nanti pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mencari solusi dari jenengan atau mungkin diskusi terkait keilmuan. Jadi saya harapkan nanti setelah ini saya memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi masalahnya Pak Amin yang ditemui di kelas itu apa Pak Amin? Jadi permasalahan saya itu gini Pak Fajar. Karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Hampir sebagian besar siswa saya itu mengalami kesulitan dengan pelajaran bahasa Jawa. Mereka beranggapan bahasa Jawa itu terlalu jadul. Gitu. Jadi anak-anak itu merasa ikut pelajaran bahasa Jawa itu ogah-ogahan gitu apa gimana? Jadi agak merasa males karena atau bisa dikatakan kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Jawa. Nah, menurut Pak Amin, anak-anak seperti itu kenapa Pak Amin? Kira-kira? Seperti yang saya sampaikan tadi, kelihatannya setelah saya identifikasi itu ada beberapa permasalahan Pak Fajar. Yang pertama, anak-anak itu merasa bahasa Jawa itu sudah ketinggalan zaman. Jadi mereka menganggap pelajaran bahasa Jawa itu kurang menarik lagi bagi mereka. Terus kira-kira selain merasa kurang menarik itu ya anak-anak ya, kira-kira ada permasalahan lagi? Mungkin beberapa siswa merasa bahasa Jawa itu sudah tidak relevan lagi jika mereka nanti di dunia pekerjaan. Di masa depan mereka bukan bergantung lagi dengan bahasa Jawa gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak jadi nggak begitu semangat ikut pelajaran bahasa Jawa itu karena mereka itu merasa ini ya pelajaran bahasa Jawa nggak penting. Iya betul. Nanti di masa depan juga nggak membawa mereka itu kayaknya nggak mendorong untuk sukses. Betul. Dia gitu. Iya. Kira-kira dari permasalahan itu yang sudah kita ketahui penyebabnya dari yang disampaikan Pak Amin tadi, kira-kira ada hal baru yang perlu dilakukan untuk anak-anak agar mereka semangat lagi. Oh bahasa Jawa itu ternyata seperti ini, biar mereka jadi
semangat lagi yang perlu dilakukan Pak Amin kira-kira apa? Mungkin dari permasalahan itu mungkin rencana saya nanti mencoba membuat pelajaran yang menarik terkait bahasa Jawa. Selain itu juga mungkin mengenalkan ke anak-anak didik saya bahwa ternyata bahasa Jawa itu untuk yang menggunakan pengguna bahasa Jawa itu ternyata di tingkat internasional itu juga masih banyak. Beberapa negara juga menggunakan bahasa Jawa itu sendiri. Ya, bagus Pak Amin. Jadi biar anak-anak itu iya ya, ternyata bahasa Jawa itu selain dipakai di sini juga dipakai di negara lain juga. Iya Pak. Jadi mereka jadi mencintai budayanya. Okay. Bagus tuh Pak Amin. Kira-kira selain itu ada perlu apa lagi yang bisa dilakukan Pak Amin? Mungkin saya akan mendorong anak-anak terkait kecintaan mereka pada budaya. Jadi bagaimana caranya melestarikan budaya yang ada. Bahasa Jawa itu juga budaya kita, jangan sampai hanya negara lain yang menggunakan itu. Bagus Pak Amin. Lalu dari rencana yang sudah Pak Amin angen-angenkan itu, kira-kira komitmen Pak Amin ya setelah ini itu dari rencana itu ada nggak komitmennya? Komitmen saya nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat bagaimana teknik pembelajaran yang baik. Selain itu juga saya akan mengemas pembelajaran bahasa Jawa ini menarik, kemudian juga mungkin terkait wawasan kebangsaan mereka, bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap budaya yang ada saat ini. Jadi saya akan menampilkan video-video bagaimana bahasa Jawa itu ternyata penggunanya di dunia internasional juga banyak. Mungkin itu Pak. Bagus Pak Amin. Jadi Pak Amin sudah komitmen untuk membuat media-media itu biar anak-anak tertarik itu. Lalu kira-kira kapan Pak Amin mulai melakukan itu Pak Amin? Setelah kegiatan ini saya akan langsung membuat merencanakan media yang baik, kemudian saya juga akan langsung berkolaborasi mencari referensi ke rekan-rekan sejawat yang lain. Ya. Jadi sudah bagus Pak Amin yang akan melaksanakan itu. Kira-kira perlu enggak Pak Amin? Jadi alat ukur Pak Amin itu kira-kira apa agar mengetahui anak itu ini sudah meningkat? Ada alat ukur yang perlu jenengan lakukan? Ya, apa? Mungkin alat ukurnya nanti saya akan membuat asesmen dalam proses kegiatan pembelajaran terkait penggunaan bahasa Jawa. Jadi penambahan kosakatanya nanti dari awal yang saya rasakan tadi masih minim, taruhlah skalanya masih di angka 5, nanti saya akan mencoba melihat melalui kegiatan pengamatan. Jadi dari situ nanti penambahan kosakata anak-anak seberapa, kemudian juga minatnya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu seperti apa, apakah meningkat atau tidak. Mungkin tolak ukurnya itu. Berarti kalau saya tangkap Pak Amin sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah punya rencananya itu ya, rencana aksinya, dan komitmennya Pak Amin sudah kelihatan tinggi ya. Jadi sudah saya bikin seperti itu gitu ya. Saya kira Pak Amin sudah siap melakukan ini kira-kira. Iya. Setelah ini saya merasa lega, tercerahkan, ada ide-ide baru yang muncul dalam nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Terima kasih banyak Pak Fajar telah mau bersedia menerima curahan hati saya. Syukurlah kalau Pak Amin sudah lega,
dan sudah punya gambaran yang akan dilakukan. Ya, semoga apa yang Pak Amin lakukan nanti bisa menambah semangat anak didik Pak Amin untuk belajar bahasa Jawa ke depannya. Jadi bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih banyak Pak Fajar atas waktu luangnya. Setelah ini saya akan langsung merumuskan media-media pembelajaran. Sip, ya. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Pak Amin. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Pak Firman. Tadi saya lihat sekilas Pak Fajar sudah melaksanakan coaching. Iya Pak Firman. Saya apresiasi dan memberikan selamat kepada Pak Fajar. Ternyata panjenengan mampu melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih Pak. Ya. Mampu menjadi pendengar yang baik. Gitu ya. Itu yang jadi harapan kita tadi. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan apa yang kita lakukan coaching pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, ini dari Pak Fajar sendiri. Setelah Pak Fajar melaksanakan coaching, itu performa dari Pak Fajar sendiri terkait dengan kompetensi dari seorang coach itu apa Pak? Ya, seorang coach yang saya rasakan ya itu kan harus punya kompetensi, jadi hadir penuh dan sudah saya merasa sudah hadir penuh. Ya. Jadi pendengar yang baik, saya kira saya sudah begitu. Saya coba untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Apapun yang dia sampaikan sudah saya dengarkan. Cuman gini Pak, jadi saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini agak ini. Saya rasakan tadi kurang memancing ide-idenya coaching. Jadi tapi saya dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, alhamdulillah coaching sudah menyampaikan ide-idenya dan sudah saya rasa sudah siap untuk melaksanakan aksinya gitu. Komitmennya juga tinggi. Cuma saya merasa gimana lebih baik lagi ya pertanyaan-pertanyaan saya. Yang saya pikirkan itu Pak. Soalnya kita itu kan diharuskan menjadi pendengar yang baik. Satu itu. Kemudian dari coach sendiri punya beberapa permasalahan yang mengharuskan kita memikirkan atau bahkan merasakan apa yang dia rasakan. Terkait dengan apa yang tadi diutarakan coach Pak Amin itu tadi kan dia mengutarakan tentang tentang kekurangan pelajaran bahasa Jawa. Ya. Tadi Pak Fajar pun sendiri juga memberikan pertanyaan yang sekiranya menurut saya pertanyaan itu sangat-sangat untuk membuat Pak Amin sendiri bisa mengutarakan sesuatu hal yang mungkin baru, bahkan ada satu hal yang di negara lain bahasa Jawa itu dipakai. Nah, itu kan merupakan warisan dari budaya kita sendiri. Mungkin dari itu Pak Amin juga mempunyai keyakinan untuk memberikan gambaran bahwa siswanya ini bahasa Jawa digunakan di negara lain. Itu saya kira Pak Fajar tadi sudah melaksanakan dan itu bagus sekali. Iya. Ya. Terus yang kedua, menurut saya karena Pak Fajar sudah memberikan hal yang sangat memberikan Pak Amin itu masukan, terus rencana tindakan Pak Fajar kira-kira apa? Ya, ke depan rencana saya terus berlatih untuk menjadi coach yang baik. Jadi biar terbiasa jadi coach gitu ya. Jadi ke anak-anak, ke siswa ya, itu
saya coba untuk jadi coach juga, biar saya terlatih gitu. Ya nanti kalau setelah sama anak-anak udah terbiasa tiap hari jadi coach gitu, nanti ada teman untuk sharing, untuk diskusi gitu, juga kita terbiasa jadi coach. Antara coach dengan coach kan sejajar gitu. Jadi ya nanti Pak Fajar kira-kira kalau punya murid hampir berapa Pak? Satu kelas itu 36. Ya 36 kali 2. Dia punya berbagai macam masalah, nanti Pak Fajar sanggup menampung. Itu dari siswanya loh Pak, tapi kalau dari gurunya sendiri Iya. itu kan ya paling tidak kita harus membuka diri gitu loh. Gitu. Terus ada berbagai macam permasalahan gitu loh. Iya. Sedangkan kita dituntut untuk coaching kita dari siswa, dari teman sejawat atau bahkan mungkin dari yang lainnya gitu loh Pak. Iya. Apapun itu masalahnya kita harus bisa menyelesaikan. Iya. Terus itu Pak. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan Pak, ini yang terakhir aja. Apa yang sudah menjadi bayangan Pak Fajar dari diskusi kita ini tentang proses coaching? Bayangan saya ke depan memang keterampilan coaching ini perlu terus kita latih. Agar setiap saat ya, pada saat kita diajak diskusi permasalahan, kita bisa melakukan itu dengan terampil. Apalagi bisa juga dipakai untuk supervisi pembelajaran akademik. Kadang-kadang kan saya beberapa tahun ini diberi tugas untuk menjadi tim supervisi Pak. Jadi kepala sekolah membuat SK, beberapa guru menjadi supervisor guru yang lain. Jadi saya harus observasi ke kelas, ke teman-teman guru. Kadang kan selama ini sama teman sendiri mau nilai itu kan kurang enak kadang Pak ya. Ini dengan sistem coaching ini mungkin perlu saya terapkan di situ nanti pada saat supervisi pembelajaran. Itu bagus sekali Pak Fajar. Jadi saya dapat menangkap semua itu proses. Atau apapun mesti diawali dari hal yang kecil dulu. Kemudian kita akan merembet ke hal yang besar. Kita semua berharap semoga saja Pak Fajar dapat sukses melaksanakan tugas, entah itu tugas apapun yang dilakukan sekolah, entah itu mengajar sebagai coaching ataupun yang lainnya. Dan Pak Fajar saya harapkan bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Amin. Itu aja ya. Jadi entah itu nanti kedepannya mau jadi bagaimana, dijobkan ke kepala sekolah ataupun kepala apa kalau di sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, kepala kompetensi ataupun yang lainnya, kita berangkat dari hal yang kiranya itu Pak Fajar yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulangi lagi, saya menyampaikan selamat buat Pak Fajar, sukses selalu di masa mendatang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.